Halo anak-anak semua, selalu sehat dan tetap semangat belajar ya anak-anak. Nah anak-anak, bersama saya Alvin, kita akan membahas TIK kelas 5 kita ya anak-anak. Nah, sebelum memasuki pembahasan, saya akan kembali mengingatkan guru-guru yang mengajar TIK di kelas 5. Ada Sir Anthony di kelas 5A dan B, saya Alvin di kelas 5C, D, G, dan H, dan Sir Johan yang mengajar di kelas 5E dan F. Nah anak-anak, pada pembahasan video pembelajaran kita kali ini, saya akan membahas bab 5, yaitu tentang menyimpan dokumen di media. Kemudian anak-anak, yang pertama saya akan menjelaskan apa saja manfaat dari penyimpanan luar atau external storage. Yaitu yang pertama, menyimpan salinan informasi yang penting, memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya, menyimpan informasi dan program yang tidak terlalu sering digunakan, lalu membuat salinan informasi untuk orang lain, dan melindungi informasi yang kita tidak ingin orang lain melihatnya. Nah anak-anak, berikut ini adalah beberapa contoh media penyimpanan luar. Yang akan saya bahas yang pertama adalah punch card, paper tape, dan magnetic tape. Nah anak-anak, ketiga media penyimpanan ini sudah mulai jarang digunakan karena memiliki ukuran fisik yang besar, kemudian kapasitas penyimpanan yang kecil, ditambah akses datanya lambat, sehingga dianggap kurang efisien. Oleh sebab itu, sudah jarang digunakan. Nah, anak-anak, punch card, inilah bentuknya ya, anak-anak ya. Seperti ini. Lalu, paper tape, bentuknya seperti ini. Dan magnetic tape, bentuknya seperti ini. Nah, magnetic tape seperti kaset pita. Anak-anak, mungkin yang ini masih anak-anak pernah melihatnya ya. Oke, selanjutnya ada hard disk. Hard disk merupakan media penyimpanan yang mampu mengakses data dalam waktu yang cepat. Hard disk terdiri atas piringan keras dari bahan aluminium atau keramik yang dilapisi dengan jak magnetik. Nah, anak-anak, untuk membaca atau merekam informasi pada piringan hard disk, digunakan alat yang disebut read atau write head. Ya, anak-anak. Kemudian berdasarkan letaknya, hard disk dibagi menjadi dua, yaitu hard disk internal yang berada dalam komputer atau laptop. Artinya, hard disk ini sudah dipasang di dalam laptop kita atau komputer kita ya anak-anak ya. Kemudian hard disk eksternal. Hard disk eksternal ini bersifat portable di luar komputer atau laptop kita. Dengan kata lain, hard disk eksternal ini bisa kita bawa kemana-mana ya anak-anak. Berikut adalah gambar hard disk eksternal. Ini contohnya ya anak-anak ya. Lihat, ini berada di luar komputer atau berada di luar laptop ya. Berada di luar laptop ya anak-anak atau berada di luar komputer. Kita tinggal mencolokkan ke USB, sudah bisa digunakan. Sedangkan hard disk internal, inilah bentuknya ya anak-anak ya. Ini harus dipasang di dalam komputer atau laptop kita. Anak-anak, selanjutnya ada cakram optik. Cakram optik biasanya terdiri atas CD atau compact disc dan DVD atau digital versatile disc. CD dan DVD ini masih banyak digunakan dan sampai sekarang masih banyak digunakan ya anak-anak untuk menyimpan data karena mampu menyimpan file atau data dalam kapasitas yang cukup besar. Biasanya yang disimpan adalah program komputer, musik, lagu, dan film. Kemudian anak-anak, CD terdiri atas
CDR dan CD-RW. DVD juga terdiri atas DVD-R dan DVD-RW. Nah, anak-anak, apa artinya R dan apa artinya RW? Di mana perbedaannya, anak-anak? Nah, R artinya recordable. Artinya kita hanya dapat menyimpan data satu kali saja dan tidak dapat lagi mengubah data yang telah ada di dalamnya. Artinya, ketika kita menyimpan file di CDR atau di DVD-R, kita sudah tidak bisa lagi menambah atau mengurangi file yang ada di dalamnya. Kemudian, berbeda dengan RW atau rewritable. Artinya, kita dapat menyimpan dan mengubah data yang ada di dalamnya, serta dapat menambah atau menghapus file. Jadi anak-anak, jika kita sudah menyimpan lagu atau film ke dalam CD-RW atau DVD-RW, nah, kita masih dapat menghapus ataupun menambahnya ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, nah inilah CDR, CD-RW. Nah, di sini sudah tertera atau tertulis CDR dan CD-RW. Jadi kita gampang membedakannya mana yang CDR dan mana yang CD-RW. Begitu pula dengan DVD ya anak-anak. Ada DVD-R dan DVD-RW. Nah, anak-anak, media penyimpanan selanjutnya adalah disket. Disket dikenal dengan istilah floppy disk, yang merupakan jenis cakram lunak magnetis atau soft magnetic disk. Nah, alat yang digunakan untuk membaca data pada disket disebut floppy disk drive. Kapasitas penyimpanan data ini sangat kecil dan kecepatan akses datanya juga lambat. Nah, anak-anak, berikut ini adalah beberapa macam ukuran disket. Ya, ada floppy disk atau disket yang berukuran 8 inci, yang berukuran 5/4 inci, dan 3,5 inci. Nah, anak-anak, inilah gambar floppy disk dan floppy disk drive. Yang ini adalah yang 8 inci anak-anak ya. Untuk menjalankan disk drive-nya adalah yang besar yang ini. Kemudian yang 5/4 inci. Nah, ini disk drive-nya untuk menjalankannya. Lalu yang paling kecil yang 3,5 inci. Nah, inilah disk drive-nya ya anak-anak. Kemudian kita akan membahas media penyimpanan flash disk. Nah, anak-anak, flash disk tentu kita semua tahu ya anak-anak ya, ini yang paling banyak kita gunakan. Nah, flash disk mempunyai kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Kemudian ukuran fisiknya kecil dan bobotnya yang ringan. Nah, biasanya berbentuk batangan kecil. Nah, flash disk dihubungkan ke komputer ya anak-anak melalui port yang disebut Universal Serial Bus atau USB. Nah, anak-anak, inilah ya anak-anak ya flash disk ya gambarnya. Contohnya, kita semua tentunya sudah tahu ya nih anak-anak ya flash disk. Nah, anak-anak, lalu selanjutnya ada media penyimpanan kartu memori. Ini juga tidak asing bagi kita semua ya anak-anak ya. Nah, kartu memori atau memory card biasanya kita gunakan sebagai media penyimpanan pada kamera digital atau handphone. Nah, ini handphone ya anak-anak ya, paling sering kita pasang atau kita masukkan kartu memori ya. Nah, kartu memori ini anak-anak dibaca dengan menggunakan perangkat yang dinamakan card reader. Nah, anak-anak, berikutnya ini adalah beberapa contoh kartu memori. Yang pertama adalah micro SD card. Nah, kartu memori ini paling banyak kita gunakan di handphone. Selanjutnya ada compact flash. Compact flash ini biasanya kita pasang atau kita gunakan pada kamera digital. Lalu ada stick duo. Nah, stick duo ini bisa dipakai di kamera, juga bisa dipakai di handphone. Nah, selanjutnya ada SD card. Nah, ini
kartu memori yang biasa anak-anak ya, ukurannya ini lebih besar daripada yang micro SD. SD card ini anak-anak biasanya dipasang pada kamera digital. Nah anak-anak, selanjutnya yang terakhir saya akan membahas bagaimana cara menyimpan file dokumen dalam media. Nah yang pertama anak-anak, jika kita menggunakan media disket, kita tinggal memasukkan disketnya saja ke dalam floppy disk drive. Lalu file atau dokumen yang akan kita save, kita tinggal pilih drive floppy disk drive. Nah anak-anak, selanjutnya dengan flash disk. Nah, kita tinggal mencolokkan saja flash disk ke port USB. Lalu pada komputer atau laptop kita bisa lihat pada My Computer, lalu kita pilih anak-anak ya. Kita pilih drive yang untuk port USB flash disk kita. Nah, selanjutnya kartu memori. Nah, anak-anak, biasanya kartu memori ini kita tinggal pasang ya pada perangkat yang kita gunakan. Misalnya kita langsung pasangkan kepada handphone kita atau ke kamera kita. Nah, file biasanya akan langsung otomatis ter-save pada kartu memori. Nah, yang terakhir adalah media CD atau DVD. Kita harus memasukkan disk ke dalam CD atau DVD drive ya anak-anak. Tentunya disk yang kita masukkan itu adalah disk yang kosong. Untuk menyimpan data pada disk harus melalui proses burn. Nah anak-anak, demikianlah pembahasan TIK kelas 5 kita kali ini anak-anak. Kita akan berjumpa kembali pada video pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. See you!